Bebas. Oke, thank you. Siapa tuh yang record? Thank you. Siapa? Farel, Siapa yang Miss. record? Thank you Farel. Oke. Nah, ya. Ja pakai apa tuh Ja? Bando. Gondrai amat ya Ja rambut Ja. Udahan. Tuh pakai kayak Haidar tuh Ja langsung ke atas nih Ja. Auto. Oke. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita memanjatkan doa belajar dulu ya, biar kegiatan hari ini tuh bermanfaat dan juga ada faedahnya gitu ya untuk kehidupan kita, untuk keilmuan kita juga untuk diri kita. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Yang lainnya Miss Gigi masih menantikan untuk menyalakan kameranya karena nanti kita akan di akhir sesi kita akan update presensi ya. Semuanya nih, mana nih kayaknya kalau menurut Miss Gigi yang nyalain kamera mah ini doang dah. Kalau misalkan ayolah nyalain semuanya. Mumpung Miss Gigi-nya masih kayak berhati ibu peri ya sih. Oke. Nah, Miss Gigi sedikit thank you Rel, thank you Aisyah, thank you Gusti, thank you Vanessa, semuanya pokoknya thank you. Oke. Welcome to hari Senin ya. Said I love Monday. Dari Senin itu padat sekali ya. Oke. Kemarin Miss Kiki sudah mereview examination style question yang sudah dikerjakan. Namun masih ada Ananda yang belum mengerjakan gitu ya, belum mengumpulkan. Ini kurang tahu mungkin apa ada pertimbangan apa atau ada alasan tertentu kah seperti itu ya. Nah, sehingga ini agak bikin mandek penilaian. Jadi semuanya nilainya belum bisa Miss kembalikan, belum bisa Miss send semuanya gitu kan ya. Nah, harapannya juga kalau misalkan nanti sudah ngumpulin semua, kita bisa bahas. Nah, karena apa? Karena kita mungkin akan having unit test di minggu depan di hari ini. Karena kita udah nyaris, udah selesai ya kita. Udah lama banget kita nggak unit test, kayaknya materi-materi mulu gitu. Jadi akan ada unit test. Unit testnya itu berarti di hari Senin depan. Oke, jadi kita masih punya kesempatan hari ini dan nanti hari Jumat. Kalau tidak libur, ada libur nggak Jumat? Nggak ada. Oke. Nah, sementara Miss lihat masih ada yang belum ngerjain gitu. Jadi pembahasannya mungkin kita tunda, either itu nanti Jumat atau bagaimana gitu. Tapi kita boleh sedikit mereview dulu ya. Mungkin semuanya bisa sekarang buka buku textbooknya yang sesuai dengan examination yang dikerjakan gitu. Nah, sebenarnya kan ini pembelajaran itu kan ini ya guys, apa namanya? Tentatif juga gitu ya. Cuma meski kita tahu sih kayak di end of solve equation itu basically di bukunya sendiri itu sudah ada key answer-nya. Nah, itu depends on you kayak Miss Kiki kemarin pas nyuruh ngerjain tuh kayak terserah kalian deh, kalian mau ngerjainnya gimana. But it's better kayak kalian men-challenge yourself, kerjain dulu, boleh kok nanti ngelihat gitu ya, seperti itu. Jadi we don't talk about score, kita lebih fokus tentang bagaimana pemahaman kalian. Kalau kalian mau dare yourself, ya kerjakan itu dengan diri sendiri dulu. Tapi kalau misalkan kalian memang merasa tidak mampu, nah berarti itu suatu tanda tanya gitu ya, tanda tanya gimana nanti saya bisa melalui unit test atau enggak ya gitu. Karena unit test itu Miss akan buat soalnya random, akan Miss ambil juga dari sumber yang random. Nah, so you guys, di situ skornya kalian akan bermain gitu ya. Maksudnya mungkin kalian kayak kejar untuk di examination style question-nya, hasil koreksinya tuh 100 tuh, 100. Tapi nanti di apa namanya unit testnya misalkan tiba-tiba jeblok misalkan misalkan jadi 40. Nah, itu kan berarti ada yang harus dievaluasi ke kita sendiri gitu ya. Oke, so ini Miss Kiki repeat aja ya, repeat aja kita Miss Kiki juga sambil catetin siapa yang mau jawab nih. Nggak apa-apa lah ya, kita sambil-sambilan jawab aja gitu. Jadi sambil nyatet ya siapa yang ngejawab, mau coba jawab silakan raise hand, nanti Miss Kiki pilih.
Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap semuanya? Siap nggak siap lah ya. Menguji pemahaman. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dari soal nomor 1A. Number 1. DNA replication is an important event in the cell cycle. That's the context. Terus pertanyaan nomor 1, yang A, state when during the cell cycle DNA replication occurs. Raise your hand. Okay, first Nazira. It comes to Nazira. Replication of DNA occurs in the S phase of the cell cycle. S phase of the cell cycle. Note that ya guys. Okay, thank you Nazira. Correct. Excellent. Okay, next after for B, figure 1.1 shows pairing between two bases. Siap-siap ya, raise your hand. X and Y in a DNA molecule. Nomor 1-nya, ini harus satu orang jawabin dua ini ya. Dua ini nih. First, name the type of bond. So, by the dots line between the bases. First, belum ya. Belum. Next, state which base X or Y is a pyrimidine and explain your answer. Okay, just raise your hand. Start from now. Okay, Devinda. Devinda dulu. Okay, miss. The first one is hydrogen bond. Hydrogen bond, correct. And next? And the second one is Y because it is a structure of cytosine, which cytosine is included as pyrimidine. All right. Thank you, Devinda. Correct. So I will write down your name today so you can it will become a start point for you. So you collect the star every day. Okay, for the next question, C, number 1. Oke, ini agak sedikit kompleks karena pertanyaannya, Miss bacain dulu passage-nya ya. The compound benzopirin found in a tar from tobacco smoke can become chemically changed in cell and interferes with DNA replication causing gene mutation. Oke, mungkin bisa dijawab untuk nomor 1-nya. State what is meant by the term of gene mutation. 1, 2, 3. Okay, Santika, please. Gene mutation is when changes occur in the sequence of nucleotides in the DNA. A change in the sequence of bases of a particular gene, which result in the alterations or the corrections of a cell protein. All right, thank you for reading your answer loudly. Oke, itu ya. Jadi gene mutation kita sebenarnya belum beat gene mutation, tapi kenapa Miss Vicky izinkan kalian untuk mengerjakan number 1 ya, pertanyaan yang ini karena harusnya you can relate ya dari materi DNA and RNA replication, RNA transcription, right? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada mutasi, pasti kayak kata Miss Kiki kemarin kan Miss Kiki kasih pembukaan ya, pasti ada something wrong with the code kayak gitu kan ya. Okay, next. Thank you Santika for the answer. Next, let's go on to C2. Mutations that occur in dividing cells of the gas exchange system may result in lung cancer. Suggest the differences in the cell cycle of a cancer cell compared with that of a normal cell of the same type. Gimana tuh kira-kira? Oke, Raka. Miss Kiki belum counting 1, 2, 3. Oke, Raka, please. In the normal cell cycle process, the cells will be duplicated or replicated restrainedly by the vast amount of DNA that are identical to the stem cells when the cells are damaged or rather too old. But in the cancer cell cycle, the cells has an uncontrolled division and replication that caused by the mutation of the cancer cell, and eventually it results to the formation of tumor. All right, thank you. That's a complete answer. I give you maximum score 2 with 1 star actually. Okay, Raka, when you answer this question,
Did you see the answer keys or just apa ya, just answer it by yourself? I combine it, Miss. I also look to the book. Okay, thank you. It's okay. It is actually apa ya, kompetensi yang ingin dihadirkan di soal ini adalah kalian bisa merelate between cell cycle, karena kemarin Miss Kiki udah jelasin ya tentang tumor, oke, tentang malignant and benign tumor. Terus berarti kan itu ada uncontrolled division, benar kayak kata Raka tadi, dibandingkan dengan yang normal cell cycle ya dia akan berjalan seperti yang seharusnya, seperti, dan ketika ada sel-sel yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, maka dia akan disapu-sapu, dibersihin lagi gitu istilahnya. Okay, let's go on to the next number. Thank you, Raka. Who want to collect the star this morning? Sebenarnya star tuh nggak ada pagi hari, tapi nggak apa-apa. Oke, okay. Nomor 2, A. A gene in the form of a double-stranded length of DNA contains 12,000 nucleotides. Explain the maximum number of amino acids that could be required to transcribe it. Adakah yang mau mencoba menjawab atau just skip it? Karena ini adalah sebenarnya self-assessment. Jadi kita skip aja ya, nomor 2. Ada ya, Meta mau coba. Sebenarnya self-assessment sih, but it's okay. Oke, Meta, silakan. Ini boleh baca aja nggak, misalnya panjang? Boleh. Boleh. Baca. The gene is in the form of a double-strand length of DNA and consists 12,000 nucleotides. We want to know the maximum number of amino acids that's needed, so we should split the double-strand DNA into a single strand. So the number of nucleotides also split up into 2. A single-strand DNA consists 6,000 nucleotides. After knowing the nucleotides in a single-strand DNA, we have to remember that an amino acid is attached to tRNA that has 3 anticodons. Those anticodons make bonds with the other 3 codons of mRNA. We can assume that a single-strand mRNA, which is the complementary of the single-strand DNA from before, has 2,000 amino acids in the maximum number. Berapa? 2,000. Sebenarnya 2,000 ya? Oke. Oke. That's a good answer. Tapi apapun jawabannya nanti akan dicoret-coret ya di worksheet-nya. So I'll give you 6 maximum score for this number. Okay, let's go on. Thank you, Meta. Okay, let's go on to number 3. Number 3. To be. What made the triplet codes of a gene represent other than the amino acid of the polypeptide that is code 4? Ada yang mau jawab? 1, 2, 3. Oke, Talita, please. Miss, maaf, dibaca lagi nggak soalnya? Boleh. What made the triplet codes of a gene represent other than the amino acids of the polypeptide that it codes for? My answer is start codon and stop codon. Iya, benar ya. Kalau ada yang salah nggak? Kalau ada yang salah, kayaknya ini ya, kayaknya kelewatan. Talita, thank you, correct. Thank you for the answer. Yang tadi nomornya Meta, ada yang mau masih merasa kurang jelas nggak? Atau mau dijelaskan kembali? Jadi kalau dari hitungan Meta tadi itu, kalau misalkan you got the point, kayak RNA itu kan only one single strand, karena tadi konteksnya yang 12,000 itu adalah
DNA, jadi strand-nya, nukleotidesnya kita bagi 2 dulu. Enggak. Ya, kita bagi 2 dulu ya. Semuanya paham ya? Bagi 2 dulu, jadi ada 6.000 kan gitu ya. Nah, terus kita tahu kan kalau misalkan satu nukleotide itu memberi kode untuk satu aja kayak A doang gitu ya, C doang. Sedangkan yang kita butuhkan untuk mengkode satu asam amino itu adalah 3 kode, 3 nukleotide kayak gitu ya. Ya. Oke, jadi dari 6.000 tadi kita bagi lagi 3 kayak gitu untuk mengkode satu amino acid sehingga amino acid maximum number yang bisa masuk ke situ adalah 2.000, tapi itu kurang lebih. Kita bisa antisipasi kayak tapi kita bisa tambahin jawabannya misalkan ya harapannya Miso ketika menjawab itu ada juga tambahan kayak ini. Tapi kita juga harus mendeteksi nantinya mungkin ada stop codon dan start codon yang mana itu tidak mengkode amino acid ya. Tapi dia memberi inisiasi start ataupun stop kayak gitu. Oke, itu yang jawabannya Meta tadi. Nah, sekarang kita masuk ke nomor yang C. Aduh, sayang banget kita harusnya coret-coret. Yang C, siapa yang mau coba jawab yang C ya? The following is a short sequence of the triplet codes for part of the primary structure of a polypeptide. Give the sequence of codons of mRNA transcript from this part of gene and the sequence of anticodons that will base pair with them. Udah ada Vanessa. Oke, please Vanessa. So for the codon, Sebentar. Vanessa bisa coret-coret layar nggak? bisa. Ada pen tab atau enggak? No. Enggak. Oke, coba kita coba Rizky share dulu. Tadi itu ada whiteboard. Nah, di sini whiteboard nih, Vanessa. Berarti kalau dari soal itu, coba sebutin deh, Vanessa, kodenya. AAA, Yap, ATA, ya, GTA, ya, CAA, oke. CAC, C. CAC, Wait. Charlie, CAC, PGC, ya, CTC, alright. And then, TCG. nah, okay. So this is the kind of sequence from 2C. Terus kalau dari petunjuk itu kan dia pertanyaan yang pertama tuh ya. Katanya dia give the sequence of codons of mRNA. Berarti sequence ini tuh apa? Is it DNA or RNA or Vanessa ini kira-kira sequence-nya apa? Yang lain boleh juga jawab. Ini sequence-nya kira-kira apa? DNA atau RNA? Is it DNA? Alright, DNA. Thank you, Vanessa. Okay, so gimana Vanessa jawabnya? Langsung jawab ya, aku coret. Iya dong. Boleh baca soal dulu, boleh? Asik. Oh, boleh. Ini udah boleh. Itu siapa tuh? Siapa yang coret? Vanessa. Ini Vanessa yang coret ya? Iya. Oke. Enggak, atau enggak di ini aja diceritain aja nanti Miss Kiki yang tulisin. Oke. Oke, Miski bantulah. Oke. Jadi for the codon sequence itu kan pair-nya. So kan ada ini ya, udah ada match-nya gitu kan sendiri-sendiri. So for AA itu UUU. Terus ATA itu UAU. GTA itu CAU. TAA AUU. CAC CAC wait. CAC CAC G oh my god, I forgot. GUG. Oke, lah.
ACG, Oke. CTC, GAG, ECG, AGC. Oke. Terus apa lagi tuh? Terus selain codon sequence-nya ini kan ada anti-codons-nya juga. Jadi di pair lagi sama yang codons-nya. So for the anti-codons itu AAA, AUA, GUA. Wait. Okay. Sorry, Miss. GUA, and then UAA, CAC, UGC, CUC, and UCG. Alright. That's all ya untuk pertanyaannya ya? Yes, Miss. Okay, thank you. So, according to this sequence, I give you maximum score A for you. Thank you, Vanessa, for tapi dia nggak nanya asam amino ya, because soalnya nggak tanya asam amino, so Vanessa nggak akan disuruh untuk mengkodekan amino acid-nya. Oke, ini adalah jawaban untuk number 2C. Oke, next thank you, Vanessa. Okay. All right. Okay, now let's go on to 2D. 2D. Okay, let me read the question. How does the structure of tRNA differ from that of mRNA? Ya Allah, cepet banget. Belum 1, 2, 3. Ya, Nadif. Silakan, Nadif. Miss, tapi nggak tahu yang saya tangkap benar apa nggak apa kan ya, Miss ya? It's okay. Okay. Kan the question tRNA differ from mRNA. So the difference is tRNA are relatively shortened than mRNA, and the linear mRNA has a linear structure, while tRNA have clover leaf shape, and mRNA have 300 to 1200 nucleotides. And tRNA has 76 to 90 nucleotides. And yes. Okay. Miss. Okay, next. Go on. Miss hitung berapa poin yang Nadif jelasin. Okay. And mRNA has a site of synthesis in the nucleus, the nucleus or in the nucleus, and tRNA produce the site in the cytoplasm. Oke, thank you. Itu jawabannya dari mana, Dip? Bener kok maksudnya? Itu saya yesterday I search it on Google, Miss, cuman masih bingung juga yang iya, saya bingung yang di kan it has 4 point, Miss, cuman I only found 3. And yang bingung itu yang di 300 yang mRNA has nucleotides long itu, soalnya ada bingung juga, Miss, mau tulis apa enggak. Cuman dari banyak website ada tulisan gitu, ada tulisan have 300 nucleotides long. Jadi saya tulis aja itu. Oke, that's good. Itu bagus. Itu bagus banget kalau misalkan kita diizinkan misalkan nanti mengerjakannya tuh melihat Google gitu ya. Bagus banget, Di. Itu tadi itu tambahan. Kadang-kadang kan siswa tuh hanya terpatok pada penjelasan teacher gitu ya. Kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang nggak sampai ke sana gitu kan bahasanya, apalagi kayak merasanya tuh kalau dipenjelaskan teacher itu masih kayak introduction, kayak kulit-kulitnya doang gitu kan. Jadi untuk jawab ini tuh jawabannya Nadia udah seperfect itu banget gitu ya. Tapi kalian bisa juga kayak clover tadi udah benar, konsep clover itu benar untuk tRNA, clover leaf, terus juga amino acid-nya tadi yang dia involve ya, kalau bicara amino acid. Kalau misalkan kita lihat di answer key juga dia itu katanya tuh each amino acid has its own type of tRNA. Terus kalau misalkan kalian mau mudah, kalian boleh kayak menulis ya, rewrite yang ada di answer key yang untuk 2D, tapi kalian buat dalam bentuk table. Jadi kalian
kalian tabelin gitu, kayak kalian selaraskan antara tRNA, mRNA, DNA. Yang utamanya itu sebenarnya lokasi ya. Lokasi kalau mRNA di mana, misalkan kalau tRNA itu di mana lokasinya, misalkan kayak gitu. Terus ada masalah antikodonan juga. Oke, Nadif, thank you for the answer. Ini Miss Kiki catetin terus nih tiap pertemuan nih. Aduh, harusnya Miss Kiki centang-centang aja namanya ya. Maaf. Miss Kiki perbaiki ya, maaf ya. Oke, let's go on to the next number. Kita langsung aja nih ke A. A nomor yang 3A. Jadi kan katanya tuh Miss baca sedikit ya, izin ya. A molecule of messenger RNA, so this is mRNA, was produced during the transcription of genes. Part of the template sequence of DNA was ATGC. The diagram shows the part of the molecule of messenger RNA correspondingly to that sequence of 4 bases. Oke, yang A. Belum ya, Miss Kiki belum 1, 2, 3. Jadi jangan raise your hand dulu. Name the part of the mRNA molecule shown in the diagram above labeled D, E, F, and G. 4 points. Okay, who want to answer this number 1, 2, 3? Nazira, is there any other student? Wait, Nazira, hold on. Okay, Nashwa, Gusti. Miss belum dengar Gusti. Soalnya. Yes, Miss. Yeah, okay. So please, Gusti. The D is uracil, E adenine, F ribose, and G phosphate. D is? G. D. Delta D is uracil. Uracil, okay. And then? E adenine. E is adenine, okay. F is? Ribose. Ya, ribose or sugar pentose, ya. Kalau yang jawab sugar pentose juga benar, atau ribose. Oke, next, G. Phosphate. Phosphate, right. Jadi kalau misalkan yang selama ini, thank you Gusti. Oke, correct, excellent. Kalau yang selama ini Miss Kiki sering gambar-gambar gitu ya, sekarang tuh ada dalam bentuk formulanya banget. Nah, ini juga bagus buat kalian untuk mengenali mana nih kira-kira yang dia purin, pirimidin, dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, kalau ini kalian bisa lihat buku juga nggak apa-apa. Ya mungkin kalau D dan E, membedakannya tuh yang kelihatan bedanya mungkin dari ringnya ya. Yang satu ringnya 2 gitu ya, yang E ringnya 2, yang D ringnya 1 ya. Coba lihat di bukunya ya strukturnya itu ya, beda kan ya. Oke. Dan untuk F itu jelas, kalau dia bentuknya segi 5 gitu, itu pasti gula atau sugar pentose dalam hal ini ya. Atau ribose juga boleh. Sugar pentose atau ribose. Kalau sugar pentose itu memudahkan kalian untuk ingat, oh kalau penta itu pasti 5 kayak gitu kan ya. Oke, next is phosphate, of course, karena ada P-nya gitu ya, dan struktur fosfat memang agak seperti itu, agak kalau direplikain dia kayak bulat kayak gitu. Oke, thank you Gusti for this 3A, and for B, copy and complete the table to show 3 ways in which mRNA differs from DNA. So, nomor ini ada maximum score-nya 3, so you should write 3 points for this question. So, adakah yang mau menjawab? Just raise your hand in 1, 2, and 3. Alia. Oke, Alia dulu ya, Rel. Alia. Ini Miss Kiki catat ya, yang raise hand. Miss Kiki catat nih, meskipun gimana pun Miss Kiki catat. Oke, silakan Alia. Yeah, Miss. So in mRNA is a single-stranded molecule, while DNA is a double-stranded molecule, and mRNA is made from sugar ribose, while DNA is made of sugar deoxyribose, and plus one is mRNA consists of 4 nitrogenous base, adenine, cytosine, uracil, and guanine, while DNA consists 4 nitrogenous base, that is adenine, cytosine, guanine, and thymine. Alright, ini ada 3 ya tadi dari strukturnya, strandnya, sama
gulanya, ya. Tadi ya. Oke, karena Farel juga udah raise hand. Farel apa Fazil tadi yang raise hand? Farel, Miss. Oh, Farel. Oke, Farel juga ada raise hand. Oke, Rel, mungkin Farel punya 3 tabel dengan komposisi yang beda. Silakan, Rel. Kalau Farel. Kalau punya saya yang bedanya cuma di Cendong. gimana, Miss? Sebutin aja, Rel, semuanya yang Farel bikin di tabelnya. The difference between mRNA and DNA, first in terms of length, the mRNA relatively short strands. Meanwhile, the DNA have very long strands. The difference in sugar, the mRNA is the kind of sugar is ribose. Meanwhile, the DNA is deoxyribose, and then the basis of mRNA is CGAU, and the DNA basis is CGAT. The difference is the mRNA have uracil but with thymine, but not with thymine. But the DNA have thymine but not with uracil. And in the term of forms, the mRNA consists of the mRNA consists of single strands. Meanwhile, the mRNA consists of single strands. All right, thank you, Farel. Correct. So you get maximum score 2. Okay, so anyone answer just like that? Terus yang tiga komponennya itu full, tiga halnya itu full, maka kalian akan getting maximum score. Tapi kalau misalkan nanti Miss Kiki lihat ada yang strip satu, in case kalian mungkin nggak tahu atau gimana, maka itu akan mempengaruhi juga skor yang kalian dapatkan. Nah, ini sekedar informasi ya. Jadi kan karena masih ada yang belum mengumpulkan, ya. Nah, tapi Miss Kiki agak sistem kebut sedikit karena kenapa? Karena kita udah kayak kita terlalu santai. Mungkin Miss Kiki nganggapnya agak terlalu santai sedikit sih. Nah, karena itu Miss Kiki nggak mau menunda lagi pembahasannya. Sorry banget ini Miss Kiki ya. Bukan Miss Kiki maksudnya untuk sebagai gimana gitu ya ke kalian, tapi ini adalah apresiasi Miss Kiki untuk student yang mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu. Nah, sorry lagi nih ya. Miss Kiki selalu mengkolek bintang. Bintang itu adalah yang kalian pada prosesnya menjawab, kalian mengajukan pertanyaan, kalau misalkan ada diskusi dan lain sebagainya, itu adalah untuk nanti kalkulasi akhir kalian. In case kayak misalkan ada yang perlu lubang-lubang yang perlu ditutupi dan juga untuk menambahkan nilai proses. Dan untuk tugas ini, Miss Kiki berikan full score dengan anak-anak yang mengumpulkan tugasnya dengan punctually kayak gitu ya, kayak on time. Tapi Miss Kiki akan memberikan minus 10 poin untuk anak yang mengumpulkan tugasnya telat. Untuk yang tidak mengumpulkan sampai batas waktu dia sudah dibahas, maka akan dikurangi 20 skor. That's our rules ya. Itu untuk memberi apa? Itu untuk memberikan untuk memberikan kredit juga gitu ya. Untuk kalian yang telat ya, yang on time gitu ya. Miss Kiki apresiasi dengan tidak ada skornya dikurangi, tapi kalau misalkan telat tanpa konfirmasi ya, ya Miss Kiki sorry banget, Miss Kiki akan memberikan semacam itu bukan punishment tapi kayak reminder aja untuk supaya kita tuh responsible sama tugasnya gitu ya. Oke. Thank you untuk presenter. Oke, sekarang soal yang terakhir. Ada yang mau coba jawab nggak? Okay, maybe 1, 2, 3 you can just raise your hand from now. Karena ini agak bahasannya ada atau belum? Ada atau belum? Belum. Describe the role of mRNA after it leaves the nucleus and enters the cytoplasm of eukaryotic cells. Jadi intinya jawaban untuk nomor ini adalah Miss Kiki aja yang jawab ya. Jadi Miss Kiki dapat poin, asik. Intinya untuk jawabannya ini tuh adalah kalian disuruh ngejelasin gitu ya, bagaimana sih perjalanan dari si mRNA ini
kan ada tuh perjalanan DNA-nya, strain-nya dari nukleus keluar. Tentunya lewat pores ya. Lewat pores dari nukleus kan ya. Nah, sekarang tuh ditanyain lagi sama dia, gimana perjalanannya kalau dia udah keluarnya dari nukleus. Di sitoplasma dia ngapain? Ya, dia akan jalan kemana? Ke ribosom ya. Dia akan jalan ke ribosom untuk terus nanti jadi tRNA, terus nanti akan jadi protein code untuk tubuhnya si eukariot. Kalau eukariot masih ingat nggak? Coba siapa yang mau raise your hand? In case you want to collect the stars, maybe you still remember which organism is grouped as eukaryotic organism. Ada yang masih ingat nggak? Eukaryotik, prokaryotik, itu organismenya apa? Oke, Nadif. Oke, Nadif? Itu Iya, kepencet apa gimana? Enggak, saya mau coba doang. Ya, Tadi. boleh. Cuman nggak tahu. Bentar, Miss. Nggak apa-apa. Saya cuma tahu satu sih, Miss. Yang ini bukan. Apa? Eukaryotic cell itu has nucleus. Has nucleus. Oke, kalau organismenya eukariot itu apa di golongannya? Misalkan apakah itu protista, apakah itu manusia, apakah itu apa gitu. Eukariot tuh kelompok apa sih? Ingat nggak? Itu yang all living things except bakteria ya, Miss? Iya, betul dong. Masa lupa, asik. Iya, betul deh. Jadi, all organism except virus and bacteria is grouping as a eukaryotic organism. Jadi kayak dari protista sampai ke animalia, termasuk kita, itu termasuknya di eukaryotic cell. Karena kita punya pembungkus inti, kayak gitu ya. Intinya punya ada selnya lah gitu ya, bungkusnya gitu. Okay, guys, thank you. That's all for our discussion for examination style question. Thank you for your attention. And now let's move to other subtopic. It's about mutation, right? Miss kayaknya belum jelasin tentang mutation ya? Belum kan ya? Kemarin terkat ya? Oke. Geleng-geleng baik. Oke. Nah, ini dia. Miss Kiki mau sambil ngeliatin semuanya nih, supaya kelihatan. Oke. Alright. Kita cari dulu ya. Udah di chapter 9 aja nih, karena Miss Kiki abis ini mau ngajar kelas 12, guys. Jadi, udah sampai ke chapter 11 mereka. Bentar. Oh, ini udah lewat. Kita sampai 8.50 bukan? Vanessa? Kita sampai 8.50 bukan? Bentar nih, saya cek dulu. Tapi kayaknya iya. Iya. Meski main manggil baik. Oke. Ini sudah ya kita coding, start coding dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan tadi kan kita nggak kupas structure of dan formulanya, makanya kita taunya kayak gini aja strand gitu kan. Padahal kalau kita zoom lagi, bentuknya tuh kayak yang ada di examination style question tadi kayak gitu. Nah, oh ya, nanti kalau misalkan unit test akan ada petunjuk ininya sih ya. Tapi kalian dilarang untuk googling. Jadi nggak boleh switch tab, cuma boleh di situ aja gitu. Sebenarnya sekali lagi mengkaji gitu ya. Lagi mengkaji untuk pelaksanaan unit test ini harus pakai 2 device atau tidak untuk monitornya. Latihan buat final exam. Oke, mana? Ini udah. Kayak mesin fotokopi ya, ribosom sudah. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang kelewatan ya. Nah, ini nih. Kita pelajari di apa extensionnya dulu. Katanya DNA is also codes for the RNA of cell. Jadi katanya tuh semua intinya tuh asal usulnya RNA itu ya DNA kayak gitu ya. Ya itu bener lah ya, karena as well as the protein itu karena
kodeannya itu berasal dari DNA gitu kan. Jadi RNA itu hanya specifically kode untuk proteinnya kayak gitu. Jadi asal-usulnya adalah dari DNA gitu ya. Nah ini DNA can change katanya gitu ya. We have seen that a gene is a sequence of nucleotide pairs with codes for a sequence of amino acids. Yang lain siap-siap, nanti Miss Kiki minta nyalakan kamera untuk dokumentasi absensi ya. Kalau yang terasa berat sekali menyalakan kamera, paling tidak di akhir nanti bisa turut untuk menyalakan kamera untuk dokumentasi dan absensi. Untuk Miss Kiki report ke wali kelasnya dan ke Manpas in spesialnya. Oke. Jadi ya kayak kata Miss Kiki kemarin ya pas pembukaan bahwasanya tuh segala proses di muka bumi ini di hidup kita tuh kadang-kadang tidak terjadi selancar itu kayak gitu ya. Kadang dia itu ada gangguannya. Sama kayak misalkan kalau PDKT sama cewek belum tentu tuh cewek suka sama kita beneran gitu ya kan ya. Untuk terrestrial krokodil yang mau ngedeketin adik kelas mulai ngeker-ngeker nih mulai ngelihat-ngelihat tuh pakai itunya kan ya dari perkumpulan grup mungkin ngelihat profil picture-nya belum tentu adanya mau sama kamu gitu ya maksudnya. Jadi kita juga ya itu sebuah tantangan begitu pula ternyata pada DNA kayak gitu ya. DNA juga dalam prosesnya dia memperbanyak diri, prosesnya dia ngituin protein itu tuh ada gangguan. Nah, gangguan ini jadi ingat konteksnya ya. Jadi kalau dibilang mutation itu pasti adalah gangguan. Kayak gitu ya. Nah, gangguan ini apa ya? Berbentuk apa Miss Kiki? Misalkan dia berbentuknya adalah kodenya itu ada yang berubah mungkin, ada yang kurang atau dia berpindah, berganti seperti itu kan ya. Nah, dan itu disebutnya dalam keilmuan biologi namanya adalah gene mutation kayak gitu ya. Nah, gene mutation itu pengertiannya apa? Mungkin ada yang udah baca ya. Gene mutation itu tuh ya ini nih change di sequence-nya kayak gitu. Nah, change ini nih ada beberapa kasus. Akibatnya apa? Karena ada perubahan dari sequence-nya dari yang normal jadi misalkan dia kekurangan T misalkan atau dia kekurangan serin, dia kekurangan lisin. Nah, itu ternyata satu hal aja yang berubah dari susunan komposisi DNA kita itu bakal membuat performa dari makhluk hidupnya juga jadi beda kayak gitu. Nah, jadi makanya biasanya kan ya, makanya seorang ibu tuh kalau misalkan melahirkan anaknya nih, dia deg-degan. Deg-degannya kenapa coba? Ya Allah, anakku nanti tangannya 5 nggak ya? Matanya membuka nggak ya? Normal nggak ya? Gitu. Kayak kalau lahir dipegangin tangan kalian yang masih kecil itu diliatin. 5 nggak jumlahnya gitu ya. Berarti apa? Sekecil hal itu aja tuh kita harus bersyukur bahwasanya Allah itu menciptakan kita itu bagi yang normal itu sangat detail. Pun yang tidak normal, bayangin deh kalau misalkan dia sudah maaf ya, dia sudah tidak normal. Terus sudah tidak normal, misalkan ada lagi misalkan organnya dia yang tidak sempurna, maka kan itu akan jadinya seperti ya kita mungkin agak berat-berat ya, kita bilangnya disabilitas atau kaum inklusif gitu kan ya. Nah, kita bersyukur Allah menciptakan kita sedetail itu tanpa ada any mutation in our gene right now, kayak gitu ya. Bisa jadi nih, guys, semuanya, coba deh. Kalau misalkan Sherin aja yang misalkan nih mau menciptakan warna mata kita yang warnanya coklat, tapi kekurangan Sherin, pokoknya gimana-gimana mungkin pas pengkodean gennya itu misalkan ibu kita nih terpapar dengan radiasi sehingga proteinnya rusak gitu ya karena si radiasi itu. Kita nggak punya Sherin. Akibatnya apa? Misalkan mata kita satunya jadi nggak bisa berfungsi. Cuma satu doang. Kalian pernah mungkin ya melihat yang seperti itu ya. Nah, itu ternyata satu kode aja itu mempengaruhi performa atau ekspresi dari gen tertentu kayak gitu. Oke. Kita ngapain lagi? Oke, lanjut. Nah, ini dia. Apa ini bicara apa nih? Nah, jadi ini ada gambar nih. Gambarnya katanya apa? Nah, gambarnya ini studi kasus ya. Nih, jadi contoh gen mutation-nya adalah sickle cell dari orang anemia. Jadi kalau ada orang yang kena sickle cell anemia itu, kan kalau kalian lihat di sini, kita semua tahu ya,
Kalau bentuk red blood cell kita itu tuh apa? Bentuk red blood cell kita itu apa, guys? Ada yang mau coba open mic? Benar, bikonkaf dan rounded ya. Rounded dan bikonkaf, kayak gitu kan ya. Tapi ada nih, karena mutasi gen, sel darah merahnya itu bentuknya jadi kayak bulan sabit lah katanya gitu ya. Makanya dibilangnya sickle cell. Jadi kayak setengahnya doang dan relatif cekung kayak gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, terus apa yang terjadi? Ini asal usulnya nih kita lihat sekarang. Kalau ada asal, kalau ada usul nggak boleh asal. Oke, jadi the mutation that produces sickle cell hemoglobin itu ini gennya, apa ini kode dari gennya. Kalian pernah kan mungkin misalkan waktu SMP pernah nggak mengerjakan persilangan? Pernahkah mengerjakan persilangan makhluk hidup? Yang ada nih, M besar disilangkan dengan M kecil, nanti jadinya M besar, M kecil. Pernah ya? Nah, HGS ini adalah genotipe. Genotipe itu apa? Dia itu gen, tapi diekspresikan dalam bentuk huruf, kayak gitu ya. Genotipe. Genotipe. Nah, genotipe, jadi kayak gimana ya bilangnya ya? Pemberi genetik, penciri dari gen yang kena sickle cell itu adalah HGS. Jadi kalau misalkan nanti ada soal ada orang tua, ayahnya itu kena sickle cell anemia. Oh, berarti kalian udah tahu ekspresi genotipnya itu pasti HGS. Disilangkan dengan ibu yang normal. Oh, berarti mungkin HB doang gitu ya. Nah, oke. Ini kita lihat nih. Kita lihat di sini ya. Apa yang terjadi pada gennya? Ternyata ketika dia masih DNA, karena dia lihat di sini ya, lihat ke sini semuanya, lihat ke buku, lihat ke ininya Miss Kiki, share screen-nya Miss Kiki, semuanya lihat ya, jangan sampai nanti minta Miss Kiki ngulang. Nih, ini kan DNA-nya jadi template nantinya untuk mRNA. Normalnya kode asam aminonya adalah CTC, tapi terjadi, lihat ini, terjadi perubahan ya. Kalau di sini itu substitusi. Jadi apa? Jadi ada gangguan sense-nya itu dia mungkin terganti. Jadi yang harusnya T, dan yang datang malahan A kayak gitu ya. Nah, sehingga jadi ini mutasinya di sini nih. Jadi sequence-nya terganggu. Yang harusnya T untuk yang sel darah normal, dia jadinya A kayak gitu ya. Ya. Nah, akibatnya apa? Karena template-nya aja udah beda, maka lanjutan dari transkripsinya juga kodenya akan beda. Ya nggak? Yang harusnya GAG, malah dia jadi GTG. Karena sini jadi A. Kalau A ya pasti harus dikodekan oleh T. Kayak gitu ya. Kalau untuk ini kan ya, kalau untuk DNA gitu. Oke. Ya udah nih. Sekarang dia pindah nih dari DNA ke mRNA. Yang mana T-nya di sini harus jadi U kan. Nah, sedangkan di sel darah normal, yang kita normal punya, yang bikonkaf ini nih, yang bulat kayak gitu, itu kan harusnya GAG. Tapi di sini yang dikode malah GUG. Kayak gitu. Ya kan? Akibatnya apa? Ini tuh, pokoknya gambar ini tuh ya, intinya tuh mau menunjukkan bahwasannya salah aja di DNA replikasinya, itu bakalan mempengaruhi ke seluruhnya, sampai ke pembentukan proteinnya. Itu sih inti dari gambar ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ketika kita bikin nih sekarang pasangannya lagi antikodonnya ya dari si kodon ini, karena di normal nih, ingat tadi ya di sini, normal nih, normal ya, normal. Ini mutasi. Jadi ini kita membandingkan ceritanya tuh ya. Nah, di normal dia CUC. Kalau CUC dia akan mengkodekan misalkan gitu ya, glutamin misalkan gitu. Nah, tapi karena udah ada gangguan dari awal, akhirnya apa? Yang dikodekan dari GUG itu adalah CAC. Yang mana CAC itu akan mengkodekan valin. Oke. Oke di sini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang satu organisme, anggaplah ini kejadiannya di misalkan siapa si A, ini si B nih. Nah, jadinya apa? Karena dia glutamin, dia normal selnya.
muncullah dia selnya seperti sel normal gitu ya, bulat, bikonkav. Nah, karena ini yang dikodekan proteinnya adalah valin, akibatnya apa? Akibatnya ternyata kesalahan ini membuat bentuk. Jadi dia mempengaruhi bentuk gitu ya. Bentuknya jadi ya kayak gini, kayak sickle cell kayak gitu. Nah, makanya ya itulah istilah itu begitulah kira-kira bagaimana sih sebenarnya si mutasi itu terjadi kayak gitu ya. Jadi gini, dengan kata lain apa coba kalau dari sini? Kalau dari sini dengan kata lain apa? Cikal bakal kejadian mutasi gen itu adanya di mana? Ketika dia masih DNA ataukah ketika dia sudah jadi RNA atau tRNA? Kalau dilihat dari kasus ini. Kalau dilihat dari iya, benar San. Dari dia pas masih DNA itu udah rusak ya, sehingga ke bawah-bawahnya dia makin rusak kayak gitu. Oke, sampai di sini aman semuanya? Aman semuanya? Aman ya? Aman? Oke. Nah, Miss Kiki, amin, aman. Nah, tapi Miss Kiki nggak puas dengan cuma ngasih tahu itu doang gitu ya. Oh, ini agak Miss Kiki agak ngaco gitu ya. Oke, kita coba buka kita coba ambil website dari salah satu startup pendidikan ini ya. Oke, nah jadi guys ya, tipe-tipe dari perpindahan sekuens itu ada macam-macam. Kalau kita lihat ya, konteks kita di sini gen ya, bukan kromosom. Nah, bukan ini deh, dia nggak masuk penjelasannya. Macam-macam mutasi yang mau Miss Kiki kasih tunjuk itu. Nah, ini dia nih. Jadi nanti kalau ada yang ikut Olimpiade, nggak belajar lagi, udah tahu ya. Nih, ada yang namanya duplikasi. Ada yang boleh dicatat Kak semuanya ya. Jadi tipe-tipe dari DNA, mutasi DNA itu ada beragam. Dalam hal ini kita bicaranya gen ya, bukan bicara kromosom. Kalau gen berarti kodenya, kalau kromosom berarti yang satu unitnya gitu ya, sudah satu lengannya. Nah, tipe mutasi itu ada 5 kalau kita lihat konteksnya di sini. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, ada yang namanya duplikasi. Maaf, kok ke bawah dia? Ada yang namanya duplikasi ya. Oke. Nah, ada yang mau coba nggak menginterpretasikan? Kalau melihat gambar ini, kira-kira duplikasi itu apa ya? Dari bahasanya juga deh, boleh. Miki mau catat lagi nih. Ada yang mau coba nggak? Dilihat. Itu apa tuh? Nge-copy, Miss. Iya, jadi kalau duplikasi, makasih Div. Kalau duplikasi namanya aja duplikat ya. Berarti yang harusnya dia cuma 1, jadi ke copy 2. Gitu ya, kalau di sini. Nah, terus insersi. Insersi nih. Kalau dari gambarnya, insersi itu apa ya, Kak? Yang seharusnya nggak masuk di, apa sih? Kodenya masuk gitu. Bener banget, bener. Mas. Benar, thank you San. Ya benar, jadi yang seharusnya tidak ada, dia nyisip, insert ya, kayak menambahkan. Kalau di bahasa Indonesia kan insert itu sisipkan ya, sisipan gitu ya, kayak gitu. Nah, kita lihat lagi sekarang di sini nih. Deletion atau delesi ya, kalau bahasa Indonesia. Delesi, ada yang mau coba nggak menjelaskan menurut pemahaman kalian berdasarkan gambar ini delesi itu apa ya? Apa ya? Dihapus nggak sih, Miss? Iya, bukan dihapus. Gimana ya bilangnya ya, Rik? Bukan dihapus, tapi hilang gitu ya? Gitu ya? Oke, jadi yang harusnya dia ada, sekuensnya malahan nggak ada gitu, kehilangan. Jadi kalau ada normal sekuensnya, misalkan CT blablabla, terus yang di bawahnya itu dia hilang tuh si CT-nya itu tuh misalkan gitu. Jadi dia delesi. Jadi
delesi itu pengurangan atau delete lah ya, ke delete istilahnya gitu. Nah, ada lagi namanya inversi nih. Coba lihat baik-baik, inversi, ada yang mau coba nggak? Sekuensinya kebalik, Miss. Iya, benar. Makasih, Meta. Iya, jadi yang harusnya dianya posisinya, misalkan ya, lokus gen untuk mata tuh di sini nih, di A sampai B. Lokus gen untuk warna kulit di C dengan D. Tapi pas waktu dianya mentranskripsi, ketuker. Yang CD-nya ke AB, yang AB-nya ke CD. Itu inversi namanya. Kesilang gitu ya. Kesilang gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir. Ada yang namanya translocation atau translokasi. Kalau melihat ini, kira-kira penginterpretasiannya terhadap gambar ini apa ya, Kak? Ada mau coba nggak? Coba. Nih, kalau lihat nih, ini trennya pink. Ini ada kayak gini. Ayo, apa tuh? Kira-kira tuh. DNA mutation. Jadi karena dia DNA mutation, makanya dia double strand ya. Nah, kalau translocation ini istilahnya gini nih, guys. Jadi ada beberapa DNA, ya, ada beberapa DNA. Nah, yang harusnya DNA itu tuh ini tuh lebih bicara ke konservatif ya mungkin ya, lebih bicara ke sana. Jadi anggap dia, tapi ini tuh terjadi accidentally, kayak dia bertukar antar DNA gitu loh, strand-nya bertukar antar. Jadi salah letak memang. Kalau dislokasi kan berarti tulangnya bergeser ke tempat yang lain. Nah, kalau translokasi juga kalau di DNA itu sama. Jadi dia tuh masuknya malah ke DNA yang lain yang harusnya dia masuknya ke DNA ini. Lihat deh, harusnya kan si fragmen ini itu masuknya yang warna pink ini kan ke bagian yang pink ya. Tapi malahan dia masuknya yang fragmen yang biru. Nah, terpaksa fragmen yang pinknya itu masuk ke bagian fragmen yang biru, tapi dia masih sama-sama di DNA yang maksudnya itu sejajar mungkin kalau lihat di sini. Nah, itulah adalah tipe-tipe dari mutasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau masih aman? Boleh di komen dulu semuanya. Masih aman kah? Rik, nyalain lah Rik kameranya Rik. Pasti Miss Kiki nggak lihat Arik sih. Rik. Nih. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini nih. Kita bisa lihat di sini ya. Ada nggak di sini ilmu pertanian loh guys, kita masuknya. Nah, kalau ini apa nih? Kalau ini apa ya? Kira-kira bentuk mutasinya? Insertion. Insert apa sih? Ya, kalau insertion berarti apa? Ditambah penambahan ya? Ya nggak sih? Iya. Ini insertion apa? U-nya keluar apa? Mana? Ini U-nya keluar. Oh. Jadi yang normal itu kan UU. Dia jadinya UUG. Oh, deletion. Deletion atau insertion atau inversion? Deletion, saya lihat, Miss, salah lihat. Oke. Nih, kalau kita lihat di sini lagi nih. Iya, deletion ya. Jadi penggantian. Mana lagi ya kita? Nah, nanti tuh pertanyaannya begitu. Kalau di Olimpiade biasanya kayak gitu. Jadi misalkan ada tren kayak gini, terus nanti ditanyain sama dia, kejadian di atas itu tuh termasuk mutasi apa? Ya, sosokan ini ya kita ya, kayak jadi apa? Bukan sosokan ya, memang benar-benar jadi genetisian kayak gitu ya. Nah, itu. Mana lagi ya? Ada lagi nggak ya? Oh iya. Nah, kita baru belajar mutasi dari sekuensnya, guys. Nah, tapi mutasi itu kalau kalian mau belajar lagi lebih jauh ya, nanti kalau Miss Kiki akan kasih sumbernya, itu banyak lagi guys mutasi itu. Miss Kiki stop share dulu ya. Nah, mutasi itu tuh banyak lagi. Maksudnya banyak lagi itu apa? Mutasi itu bukan cuma terjadi di gen, ya oke lah, mutasi itu terjadinya di gen di DNA. Tapi kalau yang kita harus ingat, kita itu manusia, Miss Kiki pakai whiteboard deh.
Nah ya, sel manusia. Wah, laptop Miss Kiki nggak ini nih. Wah. Jangan rusak dong, jangan rusak, ya Allah. Nah, mutasi tadi kan kita belajarnya tuh di DNA, ya. Berarti itu kan tingkat seluler dan di dalam kromosom gitu ya. Ini kan ya, berarti di sini tingkat DNA nih, mutasinya yang kita pelajari. Nah, ini untuk kayak for your information aja, kita human itu, gimana sih gambar human itu yang benar? Kayak gitulah ya pokoknya. Tuh, kita human itu punya dua macam sel. Boleh dicatat? Yang pertama adalah sel tubuh atau somatik. Yang kedua adalah sel kelamin atau gonad atau gonadotropik kalau misalkan. Tuh. Nah, jadi mutasi ini nih kalau misalkan ilmuwan ya melihat ada mutasi, mereka tuh akan identifikasi dulu ini mutasinya mutasi apa nih? Mutasi sel tubuh atau mutasi sel kelamin gitu kan ya. Misalkan kayak kasus Down syndrome, misalkan gitu ya. Nah, Down syndrome ini nih mutasi apa? Mutasi hasil dari sel tubuh orang tuanya kah atau sel kelamin orang tuanya kayak gitu. Nah, itu jadi biasanya mutasi itu ada kajian-kajiannya lagi. Nah, biasanya tuh kalau di kurikulum nasional itu ada satu bab tersendiri untuk mutasi. Nah, nanti ketika kita selesai drilling final exam, kita akan move ke national curriculum, kita akan bahas lagi ini dalam konteks yang lebih luas lagi, kayak gitu. Oke. Udah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau masih aman? Masih aman kah? Aman, Miss, tapi pusing aja, Miss. Masih mencerna. Pusing, kenapa? Kenapa, Dip? Masih mencerna, Miss. Nggak apa-apa, nanti kan ada belajar lagi. Ya. Oke, udah sih kayak gitu aja. Nah, jadi dan di buku ini yang lebih ditegaskan itu adalah khususnya pada kasus sel darah merah. Gitu aja sih intinya. Gampang kalau gitu. Nah, ini summary-nya. Dan ini udah kita kerjakan admission style question ya. Oke, kurang lebih itu dari Miss Kiki. Ada yang mau ditanyakan, request, konfirmasi, mungkin ada yang mau berbicara, silakan. Adakah? Tidak? Alia aman ya? Kok udah gitu-gitu ya? Aman, mantap. Rick, aman, Rick? Rick, rambut gondra itu, Rick. Nggak sempat di ini, Miss. Nggak sempat dipotong. Gak apa-apa. Kan kalau pembiasaan pagi pakai peci. Kaila, aman, Kai? Jadi minion sih, Kai. Insya Allah, Miss. Siap ya. Kalau misalkan Miss Kiki kecepatan, kalau misalkan memang Miss ulangin, nggak apa-apa. Ngomong aja ya, raise hand, atau misalkan open mic. Miss, aku mau diulangin dong, gitu. Kalau udah kelas 11, jadi jangan malu-malu lagi. Nggak malu-maluin, nggak apa-apa deh, jangan malu-malu ya, gitu. Oke. So, kalau kayak gitu, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin pertemuan berikutnya kita akan latihan sebelum unit test lagi untuk yang bagian multiple choice question-nya, so you can kayak rasa-rasa, oh kayak gini nih bakalan pilihan gandanya. Miss Kiki doakan semoga nanti unit testnya sukses. Nah, baru nanti di Senin insya Allah kita akan having unit test. Jangan terlalu tegang, just relax gitu, just relax aja. Jadi kayak cuma tahu-tahu aja, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan mau ujian, bolehlah belajar sedikit-sedikit lagi gitu. Oke, kita selesai lebih cepat. Tapi Miss Kiki sebelum Miss Kiki akhiri, Miss Kiki mau minta semuanya menyalakan kameranya dulu, semuanya untuk kita dokumentasi. Boleh pakai stiker terserah, pokoknya wajahnya harus nampak ya, jangan begini. Nggak kelihatan dong. Harus begini ya. Oke. Sebentar Miss Kiki ngambil pen.
Jatuh. Alright. Eja, Fazil, Fazil udah ya? Fazil, Nazira, Talita, Nada, Nadia, Olive, masih sedikit tunggu semuanya. Ya Allah. Ayo semuanya yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk. Yuk. Olive, Nadia, Nada. Kenapa, Nat? Ayo, Nada. Error. Ayo. Tadi bisa, Nada mah. Ih. Ayo. Ayo tukeran laptop dulu. Oke. Bentar, Nazira. sebentar. Iya, oke. Sedikit tunggu. Nadia, Olive, sedikit tunggu ya. Atau semuanya pakai itu tuh boleh tuh. Sama Olive lagi nge-lag. Nanti Pak ketika unit test usahakan berarti untuk Nadia sama Olive menggunakan 2 device ya. Ditambahkan juga untuk record untuk Miss untuk record ke supervisor Cambridge-nya untuk nanti unit test. Pastikan semua kameranya bisa ya untuk unit test hari Senin. Oke. Sudah semuanya lihat ke sini, Oke. 1. Apaan sih, Rik? Devi. 1, 2, 3. Oke, ntar Miss Kiki share screen dulu ya. Miss Kiki share screen dulu. Sebentar. Nah ini terus Miss Kiki kasih. Alright, ntar ya. Ntar geng, Miss Kiki share dulu. Tunggu. Sambil nungguin Nada juga. Oke. Oke, semuanya. Siap. Oke. 1. Apaan sih? 1, 2, 3. Oke. Semuanya. Thank you ya semuanya. Miss Kiki senang banget bisa ketemu kalian. Sampai ketemu nanti di hari Jumat. Miss Kiki mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan sama Miss Kiki langsung maupun di grup juga boleh gitu ya. Jangan sampai tidak ada hawa-hawanya di grup. Oke, untuk kekurangannya Miss Kiki minta maaf. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar, semangat terus. Miss Kiki akhiri, marilah kita bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Miss Kiki akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar lagi.